Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 8 Maret 2024, hari Jumat, pekan ketiga masa Prapaskah, disusun dan dibawakan oleh Frater Eli Hakim Nahason SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih adalah hukum yang terutama. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Sang Sabda yang menjelma. Perikop Injil hari ini mengisahkan kepada kita mengenai hukum yang terutama. Dalam perikop itu, penginjil Markus mengisahkan bahwa seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki bersoal jawab datang kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Dan Yesus menjawab bahwa hukum yang terutama dan utama ialah, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap budimu, dan dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yesus mengedepankan penekanan kepada kasih sebagai perintah atau hukum yang utama dalam menjawab pertanyaan ahli Taurat. Karena bagi Yesus, kasih adalah emosi yang paling kuat, dan melalui kasih kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara diri sendiri dengan Tuhan, keluarga, teman, dan juga orang di sekitar kita atau masyarakat. Kasih berarti memberikan diri kepada orang lain, mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri kita sendiri. Selain itu, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Juga, Yesus memilih hukum kasih sebagai hukum yang utama, karena hukum kasih adalah hukum yang terpenting dan tertinggi dari semua hukum yang mengatur dan menjadi acuan bagi orang Yahudi. Yesus menekankan bahwa inti dari ajaran Taurat adalah kasih. Kasihlah yang membuat orang memiliki kehidupan kekal. Kasih memungkinkan orang
mengalami kehidupan yang sejati. Dengan alasan inilah Yesus memilih kasih sebagai hukum yang terutama dan utama dari semua hukum yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Sang Sabda yang menjelma, menyadari bahwa hukum kasih adalah hukum yang terutama dari semua hukum, hendaknya mulai dari sekarang kita mesti hidup dalam kasih, agar hidup kita menjadi lebih berarti dan lebih berwarna, dan sungguh menjadi manusia yang sejati, yang jauh dari rasa cemburu, dengki, kesombongan, dan dendam. Karena hidup dalam kasih, sejatinya orang hidup dalam Allah, sebab Allah adalah kasih. Artinya bahwa ketika orang hidup dalam kasih atau hidup dalam Allah, sejatinya orang itu hidup dalam kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kegembiraan, seperti Allah sendiri yang adil, jujur, dan benar. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.